Memang benar, gempa bumi terjadi akibat fenomena alam seperti pergeseran lempeng tektonik. Namun, bagi mereka yang beriman, gempa tidak hanya bencana alam semata. Ini juga merupakan isyarat dari Allah sebagai peringatan bagi umat manusia untuk kembali ke jalan keimanan dan menghindari perbuatan dosa. Allah lah yang mengatur gerakan lempeng tektonik, dan dengan izinnya terjadilah gempa. Allah mengirim gempa bumi dan bencana alam sebagai peringatan bagi umat manusia. Allah berfirman, "Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu, melainkan untuk menakuti." Quran Surah Al-Isra ayat 59. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa melalui sebab ini diharapkan manusia menjadi sadar dan berhenti melakukan maksiat terus-menerus. Beliau menyatakan, maksud dari ayat ini adalah untuk menumbuhkan rasa takut yang akan mendorong manusia untuk merasa jera dan menghentikan perbuatan maksiat mereka pada saat itu. Tafsir As-Sa'di. Ibnul Qayyim mengemukakan bahwa terjadinya gempa bumi bertujuan agar manusia berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Allah. Beliau menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang mengizinkan bumi untuk bernafas, maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat, sehingga hamba-hamba Allah ketakutan dan mau kembali kepadanya, meninggalkan kemaksiatan, dan merendahkan diri kepada Allah dan menyesal. Miftah Daris Sa'adah, Jilid 1 halaman 221. Musibah karena akibat perbuatan kita sendiri. Penting untuk disadari bahwa semua bencana dan kesulitan yang terjadi di dunia ini merupakan konsekuensi dari dosa-dosa kita serta hasil dari tindakan-tindakan kita sendiri. Allah Ta'ala berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Quran Surah An-Nisa ayat 79. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa kerusakan dan bencana yang menimpa manusia adalah akibat dari banyaknya perbuatan maksiat. Beliau mengatakan, hai orang-orang muhajirin, 5 perkara. Jika kamu ditimpa 5 perkara ini, aku mohon perlindungan kepada Allah, agar kamu tidak mendapatkannya. Tidaklah muncul perbuatan keji, zina, merampok, minum khamr, judi, dan lainnya pada suatu masyarakat, sehingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang sebelum mereka. Dan tidaklah mereka menahan, tidak mengeluarkan zakat hartanya, kecuali hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia tidak akan diberi hujan. Tidaklah orang-orang mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan disiksa dengan kezaliman pemerintah, kehidupan yang susah, dan paceklik. Dan selama pemimpin-pemimpin negara masyarakat tidak berhukum dengan kitab Allah dan memilih-milih sebagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah menjadikan permusuhan yang keras di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah, As-Sahihah, nomor 106. Kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar saat terjadi gempa. Istighfar adalah amalan yang ringan namun penting, dan inilah yang sebaiknya kita lakukan di saat gempa. Bukan berteriak atau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kekecewaan atau kemarahan terhadap takdir Allah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, ketika menghadapi gempa bumi atau peristiwa alam lain seperti gerhana, angin topan, atau banjir, kita diwajibkan untuk segera bertobat, tunduk kepadanya, memohon keselamatan, serta meningkatkan zikir dan istighfar. Majmu' Fatawa. Gempa bumi memang merupakan fenomena alam, namun bagi orang beriman, ini juga menjadi pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana ini dapat menjadi teguran agar kita kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan maksiat. Namun, perlu diingat bahwa musibah juga bisa terjadi akibat perbuatan manusia sendiri. Kerusakan dan bencana yang menimpa manusia bisa jadi akibat dari banyaknya maksiat yang dilakukan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan musibah ini sebagai bahan introspeksi diri. Kita perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan perlindungan kepada kita. Wallahu a'lam.